Top topik pertama, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat ada 3 kasus positif virus Hanta di Jakarta. Selain itu, juga ada 6 suspek yang masih terus dimonitor. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Katauma. Pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan dan menunjuk beberapa rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit sentinel. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, serta waspada saat membersihkan area yang menjadi sarang tikus. Warga disarankan menyemprotkan cairan disinfektan atau pemutih terlebih dahulu agar partikel virus dari kotoran tikus tidak terhirup. Pemprov DKI Jakarta memastikan tim gerak cepat akan terus melakukan sistem kewaspadaan dini guna mengantisipasi peningkatan kasus virus Hanta. Dengan saat ini kita masih menemukan ada 3 kasus positif yang kemarin sudah saya sampaikan teman-teman wartawan, tapi ada 6 suspek yang masih terus kami monitor sampai dengan hari ini. Untuk hal-hal kewaspadaan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, menindaklanjuti surat kewaspadaan dari Kementerian Kesehatan, kami sudah memberikan surat edaran terkait kewaspadaan kasus Hanta ini untuk seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta. Seorang pasien yang dirawat di RSUD Agus Jam Ketapang, Kalimantan Barat meninggal dunia karena terinfeksi virus Hanta. Hal ini terkonfirmasi dari hasil uji laboratorium sampel darah pasien. Sejak masuk rumah sakit, pasien dilaporkan mengalami komplikasi penyakit kuning dan gangguan organ dalam, sehingga pasien dirawat secara intensif. Selama menjalani perawatan, kondisi pasien terus menurun. Pasien bahkan mengalami gangguan ginjal hingga tidak dapat buang air kecil secara normal. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Feria Kowira, mengatakan setelah pihaknya mendapatkan laporan dugaan awal terkait virus Hanta, sampel darah pasien langsung dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan di Jawa Tengah. Setelah melalui penelusuran tim surveillance dan uji laboratorium sampel darah, pasien terkonfirmasi meninggal dunia karena terpapar virus Hanta. Karena hasil dari sampel yang kami kirim itu positif hantavirus. Diagnosa awalnya dari rumah sakit adalah leptospirosis. Kemudian dengan penelusuran teman-teman surveillance ke lapangan, jadi diagnosa tambahan hantavirus. Makalah diambil sampel darah untuk dikirim ke BBLK daerah Jawa Tengah itu dan terkonfirmasi positif. Sementara itu, pemirsa, Pelabuhan Rotterdam bersiap menerima kapal MV Hondius yang terdampak virus Hanta. Pelabuhan Rotterdam menerapkan langkah-langkah medis sebagai persiapan kedatangan kapal pesiar itu. Video yang dirilis hari Minggu kemarin menunjukkan infrastruktur lalu lintas kargo dan jalur air di sekitar pelabuhan. Pelabuhan Rotterdam adalah salah satu pusat pengiriman terbesar di Eropa yang menangani jutaan ton kargo setiap tahunnya. Pelabuhan ini dilaporkan sedang menyiapkan 23 kabin karantina di lokasi untuk menampung anggota kru dengan prosedur pemeriksaan medis yang ditingkatkan di seluruh area operasional utama. Kapal MV Hondius diperkirakan tiba di Pelabuhan Rotterdam pada Senin pagi waktu setempat. 27 orang masih berada di dalam kapal setelah dievakuasi di Kepulauan Kanari, Spanyol. Dari 27 orang itu, 25 diantaranya merupakan awak kapal dan 2 staf dari Institut Nasional Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Belanda atau RIVM. Sementara itu, 4 orang adalah warga negara Belanda yang dilaporkan akan menjalani karantina di rumah. Sementara 23 orang lainnya adalah awak kapal asing, termasuk 17 orang dari Filipina, 4 orang dari Ukraina, 1 orang dari Rusia, dan 1 orang dari Polandia.